warahmatullahi wabarakatuh. Salam sudut kota. Oke, dulur sudut kota. Salam dulu ya biar enak. Kali ini kita berada di salah satu sudut kota Surabaya, yaitu tepatnya di Taman Apsari, di depan patung Arca Joko Dolog. Siapa itu Joko Dolog dan bagaimana bentuk patungnya? Ikuti terus perjalanan kami. Oke, dari sudut kota, kali ini kita sudah berada di dalam area Arca Joko Dolog ya. Kalau kita lihat tadi beberapa arca ada di dalam komplek ini. Salah satunya yang di depan kita ini adalah Lingga dan Yoni. Lingga itu menyimbolkan, Lingga Yoni ini menyimbolkan kesuburan. Lingga itu artinya mencerminkan alat kelamin laki-laki, Yoni alat kelamin perempuan. Jadi menurut masyarakat Jawa dulu, Lingga dan Yoni itu menyimbolkan kesuburan, dan di situ awal mula kehidupan manusia. Ikuti terus perjalanan kami di area Arca Joko Dolog. Yuk. Oke, dulur sudut kota, kali ini kita sudah berada di depan Arca Joko Dolog, atau mungkin bisa disebut Arca Aksofia dari Kerajaan Singosari. Arca Joko Dolog ini sebagai perwujudan
hari Raja Singosari waktu itu, yaitu Raja Kertanegara. Untuk lebih detailnya nanti kita akan bertanya pada juru kunci di area Arca Jogodolok ini. Kalian bisa ikuti terus video ini sampai akhir supaya lebih jelas informasi apa yang kami sampaikan. Oke, ikuti terus Sudut Kota. Kali ini kita sudah berada bersama dengan juru kunci dari kawasan Arca Jogodolok ini. Kita akan bertanya-tanya. Oke, assalamualaikum Pak. Namanya sinten Bapak? Pak Andoko. Ya dulur, ini Pak Andoko selaku juru kunci Jogodolok nih. Kita akan tanya bagaimana sih Jogodolok ini, penemuannya kapan dan sehari-hari bagaimana di kawasan ini. Oke, Bapak mungkin bisa dijelaskan bagaimana sejarah penemuan area Jogodolok ini kan ditemukan Belanda di desa Kandang Raja. Dia ketinggian kayu dolok tentunya dia Raja Kertanegara, Raja Singosari. Terus itu kira-kira tahun berapa Pak? Namanya Belanda itu salah satu 1800-an lah Pak? Iya, 1800 berapa? Iya. Terus Belanda mau dibawa ke Belanda, bawa ternyata truknya sampai Kalimas itu nggak bisa jalan dengan kapalnya. Akhirnya diturunkan di Sungai Kalimas. Jawa sini ini tengah-tengahnya Surabaya, Punjer ya, jadi Surabaya. Sehari-harinya banyak yang wisata sejarah ke sini Pak? banyak agama apapun. Dari mana saja Pak? Mungkin bisa tahu. Kalau yang terbanyak adalah Batam. Kalau luasnya sendiri nih bangunan ini berapa Pak? Bangunan ini 17 sama panjangnya 12 17. Terus patung Jogodoloknya ini tingginya 160. Ini sudah pernah dibugar atau belum? Bangunannya pernah dibugar atau dari dulu sudah seperti ini? Tidak, dulu di bawah. Setelah tahun 2010 itu baru orang-orang yang perkembangan 150 ini, tapi nggak saya pesan uang untuk bangunan sampai selesai totalnya yang memang berarti memang patung ini punya nilai sejarah yang besar ya? ya makanya Iya. Jadi dulu memang banyak warga Surabaya yang mungkin belum mengenal, maksud saya mengenal historinya. Kalau kan nggak semuanya paham gitu. ya kebanyakan sini malah orang-orang dari Surabaya tapi dari sebelah Utara. Ini ya, kalau malam jam 12 sampai jam 5 pagi orang-orang keyakinan. Ya. Oke. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya. Kata Kedulur, itu tadi interview kita dengan juru kunci Jogodolok. Semoga informasi ini bermanfaat untuk dulur-dulur semua. Ini kita mau berbincang dengan salah satu pengunjung Jogodolok ya. Nanti seperti apa, kenapa beliaunya ke sini, kita akan tanya-tanya langsung. Oke, selamat datang dulur dari Saya namanya? Farul. Mas Farul. Mas Farul, ternyata Mas Farul ini mantan murid saya dulu di SMA 21. Kayak dulur-dulur Sudut Kota yang dari alumni SMA 21. Nih, dulurmu sing memperhatikan sejarah kota Surabaya. Oke Mas Farul, mulai kapan datang ke Jogodolok ini? Saya ke Jogodolok ini dari mulai SMA ya Pak. Dari mulai SMA sampai ya sekarang. Entah itu berapa tahun saya sudah lupa juga. Terus
alasan kenapa kok berkunjung ke Joko Dolok ini apa sih sebenarnya? Sebenarnya saya berkunjung ke Joko Dolok ini nomor satu kan di sini itu banyak hal yang kita sebagai kaula muda ini tidak paham. Jadi suatu contoh, kebanyakan Joko Dolok itu orang-orang tahunya tentang cerita rakyat yang diangkat diludrukan, ya kan banyak seperti itu. Kisah yang dari mulut ke mulut turun temurun itu ya? Padahal sebenarnya Joko Dolok, nama Joko Dolok itu jauh lebih besar daripada hal yang diceritakan diludrukan. Setahu jenengan Joko Dolok itu siapa sih? Joko Dolok itu sendiri kan perwujudan Prabu Kertanegara. Kalau menurut saya ini Pak, ya, dan menurut prasasti yang ada. Jadi kan kalau saya selama ini belajar sejarah kan nomor satu saya cari prasastinya Ya, sumbernya lah. Yang kedua serat-serat tertentu, baru cerita rakyat. Nah, beliau sendiri ini berjasa besar bagi Surabaya sebenarnya, bahkan bagi Indonesia. Salah satunya tanggal lahir kota Surabaya ini sendiri kan berkat jasa beliau juga. Waktu itu beliau mengadakan ekspedisi Pamalayu, bangsa Mongol menyerang, Yang berhasil diusir itu. yang akhirnya berhasil diusir, dan itu tanggal lahirnya kota Surabaya. Salah satunya bendera merah putih getah-getih ini dari beliaunya. Kalau umpama kebanyakan orang kan taunya dari bendera Majapahit. Dari sejauh sebelum itu sudah jadi warisannya Singosari. Ya. Terus apa sih yang buat jenengan ini tertarik di non sewu gitu? Mohon maaf, anak muda itu kan cenderungnya Evan, cangkruk di kafe, cangkruk di tempat-tempat yang lagi hits. Lah kok sampean sebagai generasi muda malah sering berkunjung ke objek-objek sejarah seperti ini, apa sih dasarnya? Gimana ya Pak ya? Mungkin karena jenengan juga mungkin ya. Sama dari dulu waktu saya sekolah itu sama racuni sejarah, jadi saya tertarik sejarah. Ya apa ya Pak ya? Kalau saya pribadi sebagai kaula muda ini untuk belajar sejarah itu enggak, ya dibilang banyak juga sedikit, dibilang sedikit. Akhir-akhir ini banyak juga anak-anak muda yang uri-uri budaya leluhur. Ya kalau saya sih lebih ke panggilan jiwa ya Pak. Anak-anak muda yang tertarik sejarah itu mempunyai panggilan jiwa tertentu yang tidak bisa dibungkam. Siap. Ya ini yang istimewa ini ya dulu, generasi muda masih mau belajar sejarah. Kalau Bung Karno ngomong kan jas merah, jangan pernah sekali-sekali melupakan sejarah. Memang dari belajar sejarah ini kita bisa ngerti asal usul bangsa kita. Sangat disayangkan kalau generasi muda itu hanya Evan, foya-foya, cari seperti ini, berkunjung, mempelajari sejarahnya, itu sangat bermanfaat. Oke Mas, ini yang terakhir, pertanyaan terakhir. Apa sih pesan-pesan jenengan bagi saudara-saudara yang generasi muda yang mungkin masih belum tertarik mempelajari sejarah atau mengenal sejarah kotanya lebih detail seperti yang jenengan lakukan ini, apa sih? Kalau harapan saya sih Pak ya, harapan saya itu nggak usah kita ngomong jauh-jauh yang belajar hal-hal yang entah itu belajar bahasa Jawa, bahasa kuno, Malawa dan lain sebagainya. Mending kita belajar budaya dulu, berbudaya. Karena dalam hati kecilnya manusia, setiap orang ini mesti mempunyai ketertarikan terhadap sejarah. Cuman kan entah itu tidak ada waktu buat ngulas, tidak ada sesuatu hal yang menjadi pemicu. Tapi lambat laun ya mudah-mudahan semakin banyak. Jadi kalau bisa saya simpulkan, generasi muda harusnya tetap peduli dengan sejarahnya, sejarah yang kotanya kan gitu ya. Apalagi Joko Dolok ini cagar budaya kan gitu, punya nilai sejarah yang cukup besar di kota Surabaya. Apalagi generasi muda Surabaya kudu ngerti asal usul kotane, asal usul sejarah kotane. Oke, terima kasih Mas. Siapa? Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Oke, Dulur Studi Kota, itu tadi explore kita tentang kawasan Joko Dolok.
Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam sudut kota.